Kenalkan, nama saya Salma Aulia Kuswidasari, NIM saya 11001211405402. Saya dari kelas H dan saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Erlin Puspita Syahara dengan NIM 11001211405545 dari kelas H, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Zahra dari kelas H dengan nomor NIM 11001211140541. Perkenalkan, nama saya Fadil Hidayat dengan NIM 110012114054 dari kelas H, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Mikael Daniel Tumorang dengan NIM 11.01211405543 dan saya akan membacakan bagian saya di bagian overmark. Apa itu perjanjian? Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu hubungan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Atau, perjanjian sendiri adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang di mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaan janji tersebut. Di dalam sebuah perjanjian terdapat sebuah perikatan, yaitu suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak dalam bidang hukum yang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan dari pihak yang lain berkewajiban untuk menuntut tuntutan tersebut. Syarat sahnya perjanjian. Sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan 4 syarat. Yang pertama yaitu sepakat. Adanya kata sepakat secara bebas dari mereka yang mengikatkan dirinya dalam mengadakan suatu perjanjian. Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi. Mungkin terdapat suatu kekhilafan di mana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian. Apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama, akan tetapi tidak. Selanjutnya yang kedua, kecakapan untuk mengadakan perjanjian. Menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah yang pertama orang-orang yang belum dewasa, yang kedua mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, yang ketiga orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud cakap adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau belum berumur 18 tahun tetapi telah pernah kawin. Mengenai perempuan yang bersuami, menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami. Objek atau hal tertentu. Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan. Pengertian objek di sini ialah apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kredit. Yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Keempat syarat tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu syarat subjektif. Syarat subjektif yaitu suatu syarat yang menyangkut subjek-subjek perjanjian itu. Dengan kata lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat ke-1 dan ke-2 tidak dipenuhi, maka akibatnya hukumnya adalah perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan. Artinya para pihak harus memenuhi unsur ini di mana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa konsekuensi bahwa perjanjian itu telah membawa akibat terhadap para pihak, bahwa terhadap perjanjiannya sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan karena adanya gugatan atau putusan pengadilan tersebut. Dapat dimintakan pembatalan, cancelling oleh salah satu pihak. Misalnya untuk yang belum cakap menurut hukum diajukan oleh orang tua atau walinya atau ia sendiri apabila sudah cakap.
Selanjutnya yang kedua, syarat objektif. Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut objek perjanjian itu meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat yang ketiga dan syarat yang keempat merupakan syarat objektif. Syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum. Ini membawa konsekuensi bahwa dari sejak semula kontrak itu menjadi tidak membawa akibat hukum apa-apa karena kontrak ini telah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Di dalam hukum perjanjian terdapat 5 asas pokok, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yang kedua, asas pacta sunt servanda, yang ketiga, asas konsensualisme atau asas kesepakatan, yang keempat, asas kepribadian, dan yang kelima, asas itikat baik. Kelima asas pokok ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Selanjutnya, terdapat 2 asas hukum perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama asas kebebasan berkontrak. Asas ini memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan menyepakati apa saja yang ada di dalamnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan juga kepentingan umum. Selanjutnya yang kedua yaitu asas konsensualisme atau asas kesepakatan. Kesepakatan atau kesamaan kehendak dari para pihak menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk menjamin keabsahan suatu perjanjian. Pengertian prestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan 2 hal, yaitu karena kesalahan debitur dan karena keadaan memaksa. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. Jika karena keadaan memaksa, jadi di luar kemampuan debitur, artinya debitur tidak bersalah. Untuk menentukan apakah seorang debitur lalai melakukan prestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai. Tidak memenuhi prestasi ada 3 kejadian, yaitu yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal ini, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Debitur melaksanakan untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang. Yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, yaitu debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Bagian overmark, yaitu pengertian keadaan memaksa. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau disebut dengan juga istilah overmark atau force majeure adalah suatu keadaan di luar kendali manusia yang terjadi setelah diadakannya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi presentasinya kepada kreditur. Sedangkan menurut R. Setiawan SH, yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi presentasinya jika ada alasan untuk itu. Pada pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan tidaklah biaya rugi dan bunga. Jadi berdasarkan pasal 12 dan 44 dan pasal 1245 KUH Perdata, apabila debitur dapat membuktikan dirinya dalam keadaan overmark tersebut, maka di pengadilan gugatan pihak kreditur dapat ditolak dan bahkan tidak dapat dikabulkan ganti rugi, biaya, dan bunga. Dengan perkataan lain, keadaan memaksa menghentikan berlakunya suatu perjanjian dan menimbulkan akibat yang berbagai, yaitu kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan presentasi, debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai karena tidak wajib membayar ganti rugi, resiko tidak beralih kepada debitur, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik. Jenis keadaan memaksa. Pengertian keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Keadaan memaksa yang absolut atau mutlak. Yang kedua, keadaan memaksa yang relatif atau tidak mutlak. Unsur-unsur keadaan memaksa suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa apabila memenuhi unsur-unsur keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut harus terjadi setelah dibuatnya perjanjian.
Keadaan yang menghalangi pemenuhan presentasi harus mengenai presentasinya sendiri. Yang seterusnya, debitur tidak harus menanggung resiko, artinya debitur baik berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau menurut pandangan yang berlaku di masyarakat tidak harus menanggung resiko. Keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu keadaan memaksa bersifat tetap dan keadaan memaksa bersifat sementara. Sekian dan terima kasih.